Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati. Mari kita siapkan diri kita. Untuk meresponi panggilan ilahinya. Sebab Dia yang sejak awal ingin bertemu, berjumpa dengan kita. Ia menyapa kita pribadi tiap pribadi, nama tiap nama. Ia yang tidak memandang kelemahan kita, yang tidak memandang kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran kita. Sungguh keterlaluan kalau kita nggak meresponi panggilan ilahinya. Mari kita siapkan hati untuk lebih lagi, lebih lagi. Selamat pagi Bapak Surgawi, Bapa yang mulia, Bapa yang kudus, Bapa yang bertahta di gunungnya yang kudus, Bapa yang berdiam di kemah sucinya yang kudus. Selamat pagi Tuhan Yesus, pribadi yang sempurna. Pribadi yang lembut, pribadi yang hangat, ini waktumu Tuhan, berbicaralah. Pelayanmu ini harus diam, agar Engkau yang berbicara, agar Engkau yang berkata-kata. Hamba-hambamu ini siap untuk mendengarkan kesaksian-kesaksian yang tertulis dalam kitab suci-Mu. Selamat pagi Roh Kudus. Pribadi lembut, pribadi utuh, pribadi yang Bapa kirim untuk kami. Sebelum kami memulai acara ini lebih dalam, kami mohon Roh Kudus, bantu kami, urapi pikiran kami, urapi hati kami, agar kami mengerti, agar kami memahami
cinta yang sejati. Agar kami dapat tenang dan berendam dalam indahnya kasih Bapa. Kami gak sanggup kalau tanpa Engkau, Tuhan. Tuhan, berikan kepada kami pencerahan pada pagi hari ini, agar kami mengerti apakah rancangan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan terjadilah sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Karena firman-Mu itu mengajar, mendidik kami, memperbaiki kesalahan, membawa kami dalam kebenaran. Karena firman-Mu itu adalah terang bagi jalan kami, pelita bagi kaki kami. Ya Tuhan, bantu kami untuk menjalani hari ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni kami dari segala pelanggaran. Engkau yang telah menebus kehidupan kami agar lepas dari kebinasaan. Yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kami dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kami dengan segala hal yang baik, sehingga kekuatan kita pun dapat Engkau perbaharui. Segala dosa dan pelanggaran kami telah ditebus oleh-Mu. Pagi hari ini, semua sakit penyakit kami telah Engkau sembuhkan. Kehidupan kami telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan kehidupan kami juga menjadi kuat di dalam-Mu, Tuhan. Kami yang telah Engkau mahkotai oleh cinta kasih-Mu. Amin. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion, mengalir urapan dari atas kepala Harun. Kesanalah berkat-berkat-Mu tercurah. Ketika kabut naik ke atas, dari bumi dan membasahi seluruh permukaan air. Ya Tuhan, ketika itulah Engkau membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup, sehingga jiwa hayati menjadi hidup. Yang terpacak di atas tanah gembur. Ketika para tani buruh bekerja, berumah di gubuk-gubuk tanpa jendela.
menanam bibit di tanah yang subur, memanen hasil yang berlimpah dan makmur. Namun hidup mereka sendiri begitu sengsara, tercabik, remuk oleh orang-orang yang mereka kasihi. Dipermalukan, terhinakan, memikul beban yang begitu berat. Ia menahan berat, ia menahan sakit, agar rancangan Allah sejak zaman dahulu kala tercapai. Agar ia dapat mati di tempat yang benar, sesuai dengan yang difirmankannya. Penderitaan mengalir dari parit-parit wajah anak manusia untuk diusahakannya dari pagi hingga petang. Anak manusia bergerak dengan lunglai, menggapai-gapai, menoleh ke kiri, menoleh ke kanan. Hasil dari pelanggaran Sang Pencipta, mereka harus mengusahakan bumi ini. Mari kita ambil waktu sesaat Bapak Ibu. Kita merenungkan kejadian bumi sejak awal, sejak semula. Hingga manusia kehilangan otoritasnya atas bumi. Hingga Bapak Ibu dan saya lahir. Hari kemarin telah berlalu. Kemarin kita meminta pencerahan. Hari ini pun kita meminta pencerahan. Apakah yang kita perbuat sepanjang hari kemarin? Apakah untuk kepentingan dan keuntungan surga? Atau untuk kepuasan diri batin sendiri? Mari kita ambil waktu untuk merenung. Mari kita renungkan. Betapa baik, betapa Tuhan mencintai kita. Dan pada pagi hari ini Ia hendak memanggil kita nama dengan nama. Dipanggilnya satu persatu. Dipeluknya dengan sayang. Dibuatnya berharga. Apakah sesungguhnya kita layak mendapatkan cintanya? Apa kita sanggup bertemu dengannya?
Apa kita layak menerima kehadirannya di dalam hidup kita? Suci, sucilah Engkau Tuhan. Kudus, kuduslah Engkau. Allah itu kudus. Allah itu roh. Mari kita kuduskan diri kita pada pagi hari ini. Lepaskan segala pengampunan. Lepaskan segala kesesakan. Lepaskan segala kekhawatiran. Lepaskan. Lepaskan dengan ikhlas. Lepaskan karena Dia. Ketika hatimu tersakiti, entah itu oleh suami atau istri, orang tua atau anak, lepaskan pengampunan pada pagi hari ini. Katakan, Tuhan, aku mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang diingatkannya, kepada orang-orang yang wajahnya Tuhan tampakkan di hadapan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Kita ada pada pagi hari ini merupakan anugerah. Kita mau masuk lebih dalam. Dan kita mau bertambah dewasa. Mari kita ambil waktu sejenak. Jangan berdiam diri. Mari kita berdoa bagi jiwa-jiwa yang tersesat, agar kembali kepada rencana awal ia dibentuk. Entah itu keluargamu, entah itu orang tuamu, entah itu pasangan hidupmu, entah itu anak-anakmu, entah itu kerabat ataupun sahabatmu. Sebut nama mereka satu persatu, sebagaimana Tuhan memanggil kita satu persatu. Nama-nama yang Tuhan ingatkan, nama-nama yang layak untuk didoakan. Panggil nama mereka di depan Tuhan. Berdoa bagi keselamatan jiwa mereka.
Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa. Berdoa bagi peserta Zoom pada pagi hari ini. Siapapun orangnya yang Tuhan gerakan, bagi Bapak Ibu untuk didoakan, ambil bagian. Berdoa untuk nama-nama siapapun yang Tuhan gerakan pada Zoom ini, pada Zoom pada pagi hari ini. Siapapun orangnya, apapun masalahnya, izinkan rohmu dituntun oleh Roh Kudus, agar Roh Kudus yang membantu kita kepada siapa kita berdoa, untuk apa kita berdoa, dan apa doa-doanya. Jangan berdiam diri, ambil bagian. Ada banyak nama di Zoom ini, ada 23 nama. Ambil bagian, tanya Tuhan, siapa yang hendak aku doakan atas mereka, atas saudara-saudaraku pada pagi hari ini. Jangan berdiam diri, ambil bagian. Seperti Tuhan memanggil nama, tiap nama. Ada nama-nama Bapak Ibu disebut pada pagi hari ini di hadapan Tuhan. Demikian pula, lakukanlah apa yang Tuhan ajarkan. Ada Ibu Nas, ada Ibu Dewi, ada Ibu Simin, ada Ibu Erna, ada Ibu Itun, ada Ibu Yulia, ada Ibu Meta Vera, ada Ibu Eva, Ibu Made, Ibu Susan, ada Ibu Priskati, ada Ibu Elva, ada Ibu Nurhaida, ada Ibu Rahel, ada Ibu Biguat, Ibu Lan, ada Ibu Linda, ada Ibu Yulia Luisa, ada Ibu Marta Mida, ada Ibu Emi, ada Ibu Deborah Leni, ada Bapak Bingki, ada Ibu Sahat. Tanya Tuhan, Tuhan mau saya mendoakan siapa pada pagi hari ini? Dan apa masalah mereka? Mari bertumbuh dalam kedewasaan, mengambil bagian untuk mendoakan saudara-saudara kita. Berdoa bagi pemulihan yang terkena dampak COVID. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini masih terpapar virus COVID. Kiranya damai sejahtera-Mu turun atas mereka. Kehangatan, kesembuhan turun atas mereka. Dan biarlah pada pagi hari ini imun mereka bertambah. Kesadaran akan kebenaran ada pada mereka. Sembuhkan saudara-saudara kami yang terpapar virus pada pagi hari ini.
dan jauhkan kami dari virus-virus apapun. Kami tidak mau membatasi Engkau Tuhan bekerja. Jadilah apa yang baik, yang menurut pandangan-Mu baik terhadap kami pada hari ini. Mari kita juga berdoa bagi pemeliharaan Tuhan atas saudara-saudara kita. Janganlah takut Bapak Ibu. Burung di udara Tuhan pelihara. Bunga bakung di ladang Tuhan percantik. Tuhan beri jubah yang indah. Apalagi umat kesayangan Tuhan, yakni Bapak Ibu dan saya. Hari ini ada karena adanya hari kemarin, dan hari esok ada karena adanya hari ini. Percayalah, Tuhan tidak akan membiarkanmu kelaparan sehingga meminta-minta roti pada orang-orang asing. Mari kita berdoa bagi kesatuan tubuh Kristus agar memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran yang sejati yang hanya ada di dalam Tuhan, yang bukan berdasarkan pemikirannya sendiri, tapi biarlah Tuhan yang mengerjakan, Tuhan yang mengajar, dan Tuhanlah yang menjadi dasar atas segala apa yang ada. Mari kita ambil waktu berdoa bagi bangsa dan negara ini. Bangsa dan negara di mana Bapak Ibu berada. Doakan pemimpin-pemimpinnya. Doakan aparat keamanan, tenaga medis. Doakan bagi para menteri, kabinet, dari tingkat yang tertinggi hingga tingkat yang terendah, agar mereka memiliki roh yang takut dan gentar akan Tuhan. Untuk itulah alasan Bapak Ibu ada di negara di mana Bapak Ibu berada saat ini. Berdoa bagi mereka. Berdoa juga bagi konflik bangsa-bangsa yang sedang terjadi, di mana banyak penderitaan, banyak kematian, di mana anak-anak Allah berteriak, berseru-seru kepada Tuhan. Biarlah konflik ini semakin reda dan terjadi perdamaian. Tapi Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Saya mengajak Bapak Ibu untuk memperkatakan firman bersama-sama. Katakanlah dengan suara yang keras. Dari kitab Roma 8 ayat 1. Sampai 39. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi diriku. Yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan aku dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat,
karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam aku, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab dahulu aku yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Sekarang aku yang hidup oleh roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Dahulu aku hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi sekarang aku tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam aku. Tetapi jika aku tidak memiliki roh Kristus, aku bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam aku, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam aku, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhku yang fana ini oleh roh-Nya yang diam di dalam aku. Sebab jika aku hidup menurut daging, aku mati. Tetapi jika aku oleh roh, aku mematikan perbuatan-perbuatan tubuhku, aku akan hidup. Aku dipimpin roh Allah. Aku adalah anak Allah. Sebab aku tidak menerima roh perbudakan yang membuat aku menjadi takut lagi. Aku tidak menerima roh yang dari dunia ini, tetapi aku telah menerima roh yang menjadikan aku anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan rohku bahwa aku adalah anak-anak Allah. Dan jika aku adalah anak, maka aku juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika aku menderita bersama-sama dengan Dia, supaya aku juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa
penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat kubandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepadaku. Sebab aku diselamatkan dalam pengharapan. Demikian juga Roh membantu aku dalam kelemahanku. Sebab aku tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untukku kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nuraniku mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ketika aku yang mengasihi Dia, yaitu ketika aku yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab aku dipilihnya dari semula. Aku juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan aku yang ditentukannya dari semula, aku juga dipanggilnya. Dan aku juga dipanggilnya. Aku juga dibenarkannya. Dan aku yang dibenarkannya. Aku juga dimuliakannya. Jika Allah di pihakku, siapakah yang akan melawan aku? Siapakah yang akan menggugat aku? Orang-orang pilihan Allah yang membenarkanku. Siapakah yang akan menghukumku? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagiku. Siapakah yang akan memisahkan aku dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Penganiayaan atau kelaparan? Atau ketelanjangan atau bahaya? Atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, aku lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihiku. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan diriku dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhanku.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun Bapa mengangkat kita sebagai anaknya, janganlah kita mengalami perasaan tertolak, baik secara sadar maupun tidak sadar. Seperti yang difirmankannya, bahwa anaknya yang tunggal akan menjadi yang tersulung dari antara banyak saudara. Ia, Tuhan, yang mengandung kita sebelum bumi dijadikan, dan yang membentuk kita di dalam rahim ibu kita bukan tanpa alasan. Tetapi Bapak Ibu yang dipilihnya, kita juga ditentukannya agar Bapak Ibu dapat menjadi tempat Bapak Surgawi berekspresi melalui diri Bapak, Ibu, dan saya. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Ya Bapa yang kudus, hamba-Mu tidak tahu apa yang harus hamba-Mu doakan. Kepada siapa hamba berdoa. Tapi biarlah Roh-Mu yang kudus yang mengerjakan segala sesuatunya. Bapak, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak Allah yang tergabung pada Zoom meeting pada pagi hari ini. Jika mereka memiliki perasaan tertolak, merasa gak layak di depan Bapa, merasa gak layak menjadi anak Bapa, atau mungkin memori-memorinya di masa lalu yang kurang puas, kurang dekat dengan pribadi Bapak yang ada di bumi ini. Hamba-Mu berdoa agar teman-teman yang tergabung dalam Zoom meeting pada pagi hari ini dipulihkan. Setiap memori atau gambaran yang salah di masa lalu tentang orang tua, tentang ayah atau ibu, dipulihkan. Mungkin ayahmu atau mungkin ibumu gak peduli dengan kehidupan kita, dengan kehidupan Bapak Ibu. Atau mungkin mereka terlalu sibuk sehingga gak punya waktu untuk Bapak Ibu. Atau mungkin ada rasa iri terhadap saudara. Kenapa Koko lebih dipeduliin? Kenapa Cici lebih dipeduli daripada aku? Kenapa Adek lebih disayang daripada aku? Setiap trauma, gambaran-gambaran yang salah, izinkan Roh Kudus yang membenahi hatimu pada pagi hari ini. Izinkan Roh Kudus yang memulihkan Bapak Ibu. Biarkan Dia mengumpulkan setiap pecahan keping jiwa, disusunnya kembali dan dibebatnya dalam kasih. Atau tuntutan dosa atas mereka di masa lalu. Iblis selalu mengingatkan kita akan dosa di masa lalu, yang membuat kita merasa gak layak di hadapan Tuhan, yang membuat kita merasa takut di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, biarlah setiap memori-memori mereka yang salah dihapus, dipulihkan pada pagi hari ini. Semua ikatan batin dan tuntutan di dalam pikirannya untuk memperoleh hak seperti anak lain yang memiliki ayah atau ibu normal
dapat dihapuskan dari dalam memorinya. Seperti yang tertulis dalam kitab 2 Korintus 16 ayat 17 dan 18. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkan dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menyentuh apa yang najis, sebab aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang maha kuasa. Ada jaminan Bapak Ibu. Ia sendiri yang berkata-kata. Sebab iman kita terhadap Kristus bukan iman yang membabi buta, tetapi iman dari apa yang Tuhan perkatakan. Kitab Yesaya 43 ayat 25 mengatakan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kitab Yesaya 44 ayat 22 mengatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin. Dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Wow. Mari kita renungkan firman ini Bapak Ibu. Betapa baiknya Ia. Sebab manusia yang tidak memiliki benih ilahi dalam dirinya akan bertingkah tanpa ukuran Tuhan. Sebaliknya ukuran di dalam dirinya adalah ukuran yang mereka buat sendiri. Mereka mudah menghujat dan mengutuk karena mereka merasa berhak untuk menghakimi semua orang menurut pandangannya sendiri. Itu karena mereka sendiri adalah makhluk terkutuk. Seperti yang tertulis dalam kitab 2 Petrus 2 ayat 9. Jadi, nyatalah bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya, yang mencemarkan diri dan menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat makhluk-makhluk yang mulia. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah, Bapak Ibu yang terkasih, berita Injil ini harus tetap diberitakan kepada dunia ini. Izinkan Injil itu hidup melalui Bapak Ibu, melalui sikap kita sehari-hari, agar dalam pengadilan akhir kelak tidak seorang pun dapat berdalih di hadapan Tuhan. Roma 1 ayat 18 menuliskan, sebab murka Allah dinyatakan dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka.
Sebab sifat-sifatnya yang tidak tampak, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat tampak dan dipahami dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Tuhan tidak lambat menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan, tetapi ia sadar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mari kita ambil waktu sejenak. Saya tergerak hati agar kita masing-masing mendoakan orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Ambil waktu berdoa buat orang tua kita pada pagi hari ini. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa. Biarlah roh hikmat atas mereka, memiliki otoritas ilahi, memiliki wibawa Bapa, dan memiliki kelembutan Roh Kudus, kebijaksanaan yang dari surga, nurut dan tunduk kepada hukum dan perintah Allah. Mungkin orang tua Bapak Ibu belum mengenal Allah, belum mengenal Tuhan yang benar. Izinkan hamba-Mu ini berdoa. Mungkin ada di antara anak-anak-Mu Bapa yang pada pagi hari ini bergabung, yang orang tua mereka belum mengenal Engkau. Kiranya kasih-Mu menyeliputi anak-anak-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami boleh menjadi gambaran-gambaran surga di tengah-tengah mereka, agar mereka dapat mengenal Engkau dengan benar melalui gambaran-gambaran yang ada dalam diri kami. Berikanlah kami hati untuk memaafkan mereka, dan keberanian untuk meminta maaf kepada mereka. Kitab Imamat 20 ayat 9 berkata, apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Amsal 20 ayat 20 menuliskan, siapa yang mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Matius 15 ayat 4, sebab firman Allah, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Mohonkanlah permohonan maaf atas mereka dan berkatilah mereka. Oleh karena firman Allah semesta alam, ya Tuhan, ajarlah kami damai sejahtera Allah ada bersama kami senantiasa.
yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Agar apa yang keluar dari mulut kami, yang meluap dari hati kami, hanyalah hal-hal yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Bapak Ibu yang terkasih, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ibrani 11 ayat 28 berkata, karena iman, ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Biarlah pada pagi hari ini kita mengambil waktu untuk merenungkan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menjadi sulung di antara kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, pencerahan yang hanya daripadanya pada pagi hari ini, untuk sepanjang hari ini. Percik minyak yang baru, yang dari Roh Kudus pada kedua ambang pintu pikiran, kedua ambang pintu hati. Biar roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin.